Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami, Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini alamat kita. Nah, kegiatan apa yang akan direview, ikuti terus konten kami ini. Dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat semuanya bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share dan komen, diucapkan terima kasih, teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan berbagi pengalaman, berbagi tip dalam beternak kambing, khususnya kepada para sahabat-sahabat yang baru mulai atau akan mulai beternak kambing, ya, baru mulai atau yang sudah mulai tapi dalam taraf pemula. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada sahabat-sahabat semuanya, sehingga kami hanya sekedar sharing saja. Kalau bermanfaat silahkan dipakai, ditiru, digunakan. Namun kalau tidak, anggap saja tidak ada, ya, karena dalam hal berternak itu tidak ada yang paling pandai, yang paling senior, tetapi yang ada adalah pengalaman dan istiqomah di dalam melaksanakan peternakan usaha ternak kambingnya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan bahwa saat ini adalah merupakan awal musim penghujan, ya, awal musim penghujan. Di tempat kami di Blora ini sudah mulai turun hujan beberapa kali, sehingga membuat lahan kita itu seakan-akan tumbuh kembali hijau royo-royo, ya, segar. Karena yang semula panas, terik, matahari di musim kemarau, nah, dengan diguyurnya hujan beberapa kali ini menyebabkan tanaman di lahan HPT kita ini tumbuh dengan suburnya, tumbuh dengan bagusnya hijau royo-royo. Nah, seperti ini karena disiram oleh air hujan, ya. Nah, yang tadinya tanaman-tanaman itu hampir meranggas, hampir mati, ini terlihat sangat subur sekali, hijau kembali. Nah, rumput juga seperti itu, rumput pekcong kita yang tadinya pertumbuhannya sangat merana di saat musim kemarau. Nah, sekarang tanamannya menjadi hijau royo-royo. Nah, ada indigo vera, angsana, kemudian ketela karet,
pete Cina melanding ya, petetan kalau di sini, kemudian ada klirisidi dan masih banyak lagi tanaman-tanaman yang lain. Ini sangat menyenangkan ya dipandang hijau royo-royo. Tapi perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat semuanya, di balik hijau royo-royonya tanaman kita ini, kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, ini bisa menyebabkan kambing kita mencret ya guys ya, mencret. Kenapa mencret? Ya, karena tanaman yang kita ambil, rumput ini yang kita ambil itu masih relatif muda ya guys ya. Contohnya seperti ini, tanaman petet ini ya, petet ini atau melandingan ya di tempat kita, pete Cina. Kemudian ada gamal atau klirisidi, kemudian ada indigo vera dan lain-lain. Ini gamal, ini klirisidi, ini seperti ini, hijau sekali ya. Ini masih relatif muda ya guys ya, relatif muda. Nah ini kalau diambil kemudian diberikan langsung kepada kambing kita, selain daunnya masih muda, kadar airnya juga sangat tinggi. Nah ini akan berisiko sangat tinggi terhadap ternak kambing kita ya. Ternak kambing kita bisa mencret ya guys ya, mencret karena rambanan, rumput yang diambil itu relatif masih muda ya, masih muda. Selain itu juga masih kandungan airnya sangat tinggi sekali, sehingga mudah sekali kambing kita jadi mencret ya, mencret. Selain itu juga faktor perubahan cuaca tentunya sangat mendukung ya. Perubahan cuaca dari panas ke hujan itu ternak kita relatif agak menurun daya tahan tubuhnya, sehingga makanan yang dikonsumsi itu daun-daunnya masih muda, kemudian kadar airnya tinggi, kemudian perubahan cuaca, kondisi tubuhnya menurun, staminanya. Nah ditambah dengan ini guys, biasanya di awal musim penghujan itu lalat itu luar biasa guys. Populasi lalat itu di kandang itu biasanya banyak sekali ya. Yang tadinya nggak begitu ada di awal musim penghujan itu, lalat itu bukan main banyaknya. Nah oleh karena itu maka dalam hal ini perlu tip dan triknya agar ternak kambing kita bisa tetap sehat, selamat, tidak terkena mencret. Nah caranya bagaimana? Caranya seperti ini guys, kita tunjukkan. Jadi ketika kita ambil rumput atau rambanan apapun bentuknya, entah itu rumput pekcong, entah itu legum, angsana, indigo vera, pete Cina, daun singkong karet, macam-macam ya, daun pisang dan sebagainya. Ini harus kita layukan dulu ya guys ya, harus kita layukan dulu. Jangan langsung hari ini, pagi ini kita ambil langsung kita berikan, itu sangat rentan sekali guys. Kalau terus menerus kondisinya seperti itu di awal musim penghujan seperti ini, bisa dipastikan ya kambing kita akan mengalami mencret ya, mencret. Dan mencretnya kambing ketika makan makanan yang masih muda banyak mengandung air seperti ini, kemudian ditambah dengan lingkungan yang kurang bersih, awal musim penghujan, ditambah dengan populasi lalat yang semakin banyak, itu biasanya cepat menular guys, cepat menular ke kambing yang lain. Sehingga kalau tidak segera diatasi, bisa jadi kambing satu kandang itu bisa terkena mencret semua. Karena apa? Kotoran kambing yang mencret tadi dihinggapi oleh lalat, kemudian lalatnya terbang masuk atau berada di palung pakan. Nanti simulasinya kita tunjukkan guys. Ini masuk kita dulu ke kandang dulu. Ya kita kembali masuk ke arena kandang dulu guys. Tadi kita berada di luar sana di lahan APT kita. Sekarang kita masuk kembali di kandang ini untuk memudahkan ilustrasinya. Nah lalat-lalat yang menghinggapi kotoran kambing yang mencret, biasanya kan di bawah kolong ini atau di
atas apa namanya, alas panggung ini mencret kambing yang mencret dihinggapi lalatnya terbang kemudian masuk di palung pakan sini. Nah kemudian mencongkel-congkel makanan di palung pakan lalat itu, kemudian meninggalkan kotoran. Setelah itu makanan yang ada di palung ini dimakan oleh kambing. Nah, sehingga kambing yang tadinya sehat ketularan ya guys ya, karena masuk bakterinya masuk ke dalam tubuh kambing. Nah, sehingga kambing bisa ketularan mencret kan begitu ya. Jadi sehingga kalau ada yang mencret segera ditangani, segera diobati, bila perlu diisolasi, dipinggirkan, dijauhkan, kemudian dijaga kebersihan kandang sebersih-bersihnya. Kemudian kalau ada sisa-sisa mencret dibersihkan, kemudian semprot dengan Fastak atau bisa dengan larutan E4 dan tetes tebu dilarutkan untuk menyemprot kandang sehingga mengurangi populasi lalat sekaligus juga mengurangi bau. Nah itu kalau sudah terjadi serangan kambing yang mencret, karena cepat sekali guys, terutama kambing-kambing kecil ya, itu rentan sekali kan, masih daya tahan tubuhnya masih lemah ya, masih kurang, maka perlu diwaspadai. Nah maka tip yang kita sampaikan tadi, ketika mengambil pakan rumput itu jangan langsung diberikan ya, syukur-syukur pakannya itu diupayakan sebagian besar pakan yang kering ya. Nah, seperti yang sedang kita buat saat ini nih, ini pakan kering ya, seperti ini. Nah, ini kan kandungan kadar airnya cukup kecil ya, aman ya, aman ya. Nah, kalau terpaksa harus buat rambanan ya seperti ini guys. Nah, ini ilustrasi ya. Ini kita mengambil rumput hijauan kemarin ya, kita taruh di sini, dilayukan. Ini ilustrasinya supaya kadar airnya turun, layu ya, sehingga aman dikonsumsi oleh kambing kita ya, seperti ini. Jadi jangan langsung posisi segar ya guys ya, jadi dilayukan dulu ya. Ini yang mesti pelayuannya yang bagus itu posisinya itu jangan tidur ya, tapi berdiri ya, posisinya itu dibuat berdiri seperti ini guys. Nah, berdiri ya, tidak tidur. Tidur itu cepat busuk ya guys ya, cepat rusak tanah. Nah, seperti ini kan gampang layu. Nah kalau didirikan ini tetap segar, hijau, tapi kadar airnya cepat turun ya. Nah, pelayuan menurunkan kadar airnya ya. Syukur-syukur kalau pakannya sementara berupa pakan kering, itu akan lebih aman lagi pada saat peralihan musim dari kemarau ke penghujan seperti ini. Kecuali nanti kalau tanamannya sudah agak tua, hijaunya sudah tidak hijau muda lagi, sudah hijau tua, itu sudah cukup aman dikonsumsi oleh kambing kita. Apalagi kalau pakannya pakan kering seperti ini, itu lebih aman lagi ya, lebih aman lagi. Kambing kita insya Allah aman, tidak kena mencret ya guys. Ini sedang kita buat pakan kering ya. Saya kira demikian dulu guys liputan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami, serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.